lirik di zaman Nabi siapa ya bersama Abu Isa? Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa Furqan TV, SDIT Furqan Palembang dimanapun berada, pada hari ini kita kembali menyaksikan siaran langsung atau live streaming di TV Al Furqan, SDIT Al Furqan Palembang, tentang sirah nabawiyah atau kisah-kisah Nabi. Apa kabarnya semuanya yang berada di rumah dan anak-anak Ustadz yang berada di studio mini SDIT Al Furqan Palembang? Baik, alhamdulillah. Ya. Adapun tema yang akan kita sampaikan pada hari ini, ya, Crazy Rich yang ada di zaman Nabi, ya. Ada yang tahu siapa? Nggak tahu ya. Crazy Rich di zaman Nabi ini banyak ya Ustadz ya, ya anak-anak Ustadz ya. Tapi kita mundurnya sangat jauh ke belakang. Crazy Rich ini bukan yang ada di zaman Nabi Muhammad, tapi yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau di zaman sekarang kan banyak crazy rich ya, yang dia melakukan kegiatan kedermawanan ya, berbagi. Nah, tapi crazy rich yang satu ini, masya Allah ya, nauzubillah min zalik. Ada yang tahu nggak ini siapa ini? Crazy rich satu ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu nggak? Dita tahu? Nggak tahu. Coba siapa, Zafran? Korun. Iya, betul sekali ya, Korun. Korun ini dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan juga di raja yang terkenal zalim. Ada yang tahu nggak? Ya, dia mengaku sebagai Tuhan. Ada yang tahu? Siapa dia? Raja Fir'aun, betul sekali ya. Kalau kita melihat sejarah kisah Korun, ya, si Korun ini pada dasarnya masih satu keluarga dengan Nabi Musa, masih satu keturunan dengan Nabi Musa ya, dari kaum Bani Israel ya. Mereka ini merupakan antara Korun dan Nabi Musa alaihissalam ini berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sama-sama keturunan Nabi. Hanya saja ya, si Korun ini tidak berpihak kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia lebih berpihak kepada Raja Fir'aun ya. Padahal dulu ya, kita coba telisik sejarahnya. Korun ini dulu sebelum dia menjadi crazy rich atau orang yang kaya raya ya, kalau di zamannya Fir'aun itu ibaratnya kalau zaman sekarang itu sama kayak menteri perekonomian. Bayangin ya. Nah, dulu sebelum kaya raya, Korun ini adalah seorang hamba Allah yang taat ya, rajin beribadah, bahkan dia dijuluki Al-Munawwir kalau nggak salah, karena kepandaiannya, keindahannya dalam membaca kitab apa? Zaman Nabi Musa apa? Taurat. Kitab Taurat ya. Kalau Al-Quran zaman Nabi Muhammad dong. Ya, kitab Taurat. Ketika dia masih miskin, dia taat kepada Allah, kemudian dia merasa bosan dengan kemiskinannya, dia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Si Korun ini punya bisnis ya. Bisnisnya apa? Dia pandai emas. Ketika dia minta doakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, doakan aku agar aku menjadi kaya raya. Woi, didoain Nabi nih. Ada yang mau?
nanti kita di akhirat ya. Minta syafaatnya Rasulullah ya. Nah, kembali si Qarun tadi, kepada cerita Qarun tadi, si Qarun ini minta doain kepada Nabi Musa alaihissalam. Didoakanlah sama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ternyata doa Musa alaihissalam ini diijabah oleh Allah. Ya. Ada yang mengatakan kekayaan yang diperoleh oleh Qarun ini karena ilmunya dalam pandai emas. Ada juga yang mengatakan kekayaannya diperoleh karena dia bekerja sama dengan Raja Fir'aun. Ya. Nah, lama-kelamaan si Qarun tadi yang miskin menjadi kaya raya. Ya, bahkan boleh dikatakan kekayaannya sangat luar biasa. Namun sayangnya kekayaannya ini menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Nabi Musa alaihis salam, dari ajaran Taurat ya. Kalau zaman sekarang Crazy Rich suka bikin konten ya, bikin konten berbagi ya. Tapi ada juga yang Crazy Rich lain yang menampakkan kekayaannya. Nah, si Qarun ini seperti itu, nak. Ya. Dia menampakkan kekayaannya, menunjukkan kekayaannya, kesombongannya, ya, kekayaan tadi membuat dia menjadi seorang yang sombong. Dia sering berjalan, ya, dengan menunjukkan kekayaannya, membawa perhiasan yang banyak, yang dari emas tadi ya, dipakainya di jari-jarinya, di lehernya, menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Kalau zaman Nabi itu pakaian mewah itu dari sutra ya. Dia suka keliling kota, mempertontonkan kekayaannya, sementara banyak di situ rakyat yang miskin. Iya, rakyat yang miskin. Sehingga kekayaannya itu ya membuat mata menjadi silau. Emasnya bikin silau nih. Ya kan? Ditunjukin nih. Ya, silau. Dan belum lagi hal tersebut juga membuat silau hati orang-orang yang lemah imannya. Sehingga orang-orang yang lemah imannya tadi berangan-angan, andai saja aku punya kekayaan seperti Qarun, andai saja aku punya kemewahan seperti Qarun, ya. Sayang sekali Qarun yang tadinya taat kepada Allah ketika miskin, dia menjadi sombong, ya, sombong, angkuh. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memperingatkan Qarun untuk bersedekah, untuk membayar zakat. Namun sayang sekali Qarun menanggapinya dengan angkuh. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya kekayaan yang aku dapatkan ini berasal dari mana? Bukan dari Allah, katanya. Kekayaan yang aku dapatkan ini itu atas dasar keilmuanku. Sombong sekali. Padahal ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu apa, nak? Tidaklah sedikit, kecuali sedikit. Illa qalila. Ya, sedikit. Ilmu yang diberikan oleh Allah tadi kepada Qarun membuat Qarun menjadi kaya raya, tetapi dia tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Bahkan dia menyombongkan diri. Semua itu hanya berasal dari keilmuannya, kepintarannya, kecerdasannya. Ya. Anak-anak tahu nggak seberapa banyak sih kekayaannya Qarun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Disebutkan dalam riwayat, saking banyaknya kekayaannya Qarun itu, ya, gudang tempat penyimpanannya, ya, ada kunci, ada gembok. Gembok sama kuncinya aja yang terbuat dari emas itu harus diangkat oleh 4 orang algojo. Bayangin, baru kuncinya aja sama gemboknya buat nyimpen kekayaannya. Kalah Crazy Rich zaman sekarang ya. Masih lewat sama Qarun. Bayangin nih, emas. Ya.
Siapa orang terkaya di dunia sekarang? Itu yang punya Tesla siapa itu? Siapa? Siapa yang punya Tesla itu? Oh, Willy Salim. Willy Salim orang Indonesia ya. Siapa ya itu ya? Elon Musk ya, kalau nggak salah ya. Iya, Elon Musk itu ya. Elon Musk ya, masih kalah sama Crazy Rich satu ini yang hidup di zaman Nabi Musa. Memang benar-benar crazy dia ya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Sombong dianya. Tiap hari pamer sengaja. Kalau zaman sekarang ada nggak sih yang kayak gitu ya? Kayaknya ada ya. Ada yang suka bikin konten ya. Kadang tidak sadar konten itu, oh nggak apa-apa, ini self love, oh iya, self reward. Tapi terkadang itu membuat orang lain menjadi iri, ya. Dan akhirnya itu menjadi apa namanya? Satu penyakit yang berbahaya. Apa itu namanya? Ujub, yang akhirnya orang lain jadi iri, kemudian dia terkena penyakit. Apa itu namanya? Penyakit? Ayo, ada yang tahu nggak? Penyakit yang tidak kita sadari. Penyakit ain. Berbahaya nggak tuh? Kita memposting sesuatu yang menurut kita itu biasa saja sebenarnya ya. Padahal itu menurut orang lain, wah ini kayaknya nih orang sombong nih, ya. Kayaknya orang nih show up nih, mau menunjukkan, ya kan? Nah itu bisa menjadi ain, berbahaya. Korun seperti itu setiap hari. Jalan-jalan keliling kota, nunjukin hartanya, ya, sampai orang-orang kepengen, ya. Bahkan orang-orang menganggap itu adalah suatu keberuntungan, padahal tidak. Kenapa Ustaz katakan tidak, bukan keberuntungan? Karena kekayaannya tadi membawa dia jauh dari Allah. Iya, jauh dari Allah. Nah, singkat cerita, ya, ketika Qarun tidak mau bersedekah, diperingatin berulang-ulang sama rakyatnya, sama Nabi Musa alaihissalam, ya. Akhirnya Allah mendatangkan azab kepada Qarun. Hanya dalam sekejap saja hartanya yang melimpah ruah tersebut, ya, suatu malam Allah menurunkan azab, ya, di rumahnya, digoyang-goyang, diguncang-guncang, hartanya tenggelam di telan bumi. Si Qarun nggak mau, padahal seandainya dia mikirkan dirinya sendiri, dia bisa lari, tapi dia oh hartaku, ya, kira-kira bisa dibawa mati nggak tuh? Enggak, kayaknya dia yang kebawa mati ya. Iya. Bukan hartanya yang dibawa mati, tapi dia yang kebawa hartanya mati. Karena dia berusaha menyelamatkan hartanya yang perlahan-lahan tertelan bumi. Ya. Itu jadi pelajaran buat kita. Harta enggak dibawa mati. Jangan sampai harta yang membawa kita kepada kematian. Banyak pelajaran dari Qarun ini. Akhirnya harta Qarun bersama dengan si Qarunnya tenggelam di telan bumi, hilang ke dasar bumi. Nah makanya ada sebuah ungkapan, kalau orang-orang yang suka cari-cari harta, tiba-tiba gali, wih nemu harta karun. Iya, ya kan? Iya. Namanya harta Qarun, padahal belum tentu tuh itu hartanya si Qarun ya. Belum tentu, tapi itu sudah jadi istilah harta Qarun. Ya, karena memang disebutkan kekayaannya luar biasa. Bayangin tadi kan kata Ustaz tadi, gemboknya aja yang dari emas sama kuncinya harus diangkat 4 orang. Loh Ustaz punya kunci 1 orang digini-giniin aja. Ya enggak? Kita angkat kursi berdua bisa kan? Nah, tapi ini gembok sama kuncinya 4 orang, algojo lagi. Tahu sendiri kalau badan algojo gimana ya kan? Algojonya si Qarun besar-besar, pasti ototnya besar-besar. Baru kuncinya aja, gimana dengan hartanya? Bisa jadi juga harta tadi bergeser karena apa? Kejadian alam. Sampailah di Indonesia mungkin orang gali sumur, orang lagi ngebor, lagi gali minyak, tiba-tiba ketemu harta emas. Mungkin itu salah satunya adalah hartanya si Qarun, ya. Jadi banyak
pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah Korun ini. Maka anak Ustadz, kita sebagai seorang muslim jika diberikan nikmat kekayaan ya harus banyak-banyak bersyukur. Salah satunya dengan cara berbagi. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Kayaknya paham semua ini Ustaz ya. Iya, karena kita harus ingat setiap harta yang kita punya ya harus kita keluarkan karena ada hak orang-orang yang berhak dari harta-harta kita itu. Berapa persen? Ada yang tahu nggak? Coba, Dita tahu berapa? Berapa Leandra? Berapa? Ada yang tahu nggak? Pemirsa di rumah ada yang tahu nggak? Berapa persen? Berapa? 2,5%. 2,5%. Betul sekali. Artinya misalkan Cila nih dapat THR nih lebaran kemarin 1 juta. Dikeluarin dong 2,5%-nya. Berapa 2,5%-nya? Ayo berapa? Sedikit cuman. Nggak banyak-banyak. Berapa? Ayo yang ahli matematika. 1 juta kita keluarin 2,5%. Ding, 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 ding. Mau tahu jawabannya? Lihat di atas. Enggak ya. Ada yang tahu enggak? 25.000 betul ya pemirsa yang di TV. Wow, pasti udah pemirsa di TV, pemirsa yang di rumah pasti udah ngitung ya Pak, pakai kalkulator ya. Cuma 25.000, bayangin 1 juta masih banyak enggak? 25.000 kalian satu hari jajan berapa tuh di kantin? Iya kan? Cuman beli berapa? Beli ayam chicken 5 wadah. Ya satu wadah 5.000 kan? Nah, bayangin. Ya. Ya, jadi ada beberapa hikmah yang kita pelajari ya. Satu, ingat, jika diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Salah satu cara kita bersyukur adalah mengeluarkan hak ya, mengeluarkan hak harta tersebut yaitu kita sedekahkan, kita bayar zakatnya, ya. Oke, anak Ustadz, ada yang mau bertanya tentang kisah ini, ya? Pemirsa di rumah, ada yang mau bertanya nggak? Boleh di chat ya. Kalau tidak ada, sudah jelas ya. Bagaimana Ustadz? Kita cukupkan ya kisah kita mengenai Crazy Rich ya yang ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Meskipun dia masih keturunan Nabi, bayangin nih, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam dari kalangan Bani Israel, masih sepupuan dalam satu sirah mengatakan masih sepupunya Nabi Musa, di sirah yang lain dikatakan itu adalah adik dari ayahnya Nabi Musa, ya. Intinya masih satu keluarga. Namun lihat, ya, meskipun saudara tapi berada di pihak yang berbeda. Satu, Nabi Musa alaihissalam berada di jalan Allah, sementara Qarun berada di pihak Fir'aun. Tidak satu visi dan misi untuk menegakkan kalimat Allah, ya. Oke, anak Ustadz, terima kasih sudah menemani Ustadz di sini bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, tepatnya tentang si Qarun ini ya. Terima kasih juga untuk pemirsa Furqoners yang menyaksikan live streaming ini di SDIT Al Furqon TV channel ya. Ini suka kebalik-balik Ustadz ya. SDIT Al Furqon TV channel atau channel SDIT Al Furqon TV ya, gitulah ya, lebih kurang ya. Terima kasih atas waktunya. Ustadz ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Sudah ya? Sudah ya? Stop.